Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi, Ibu. Oke, ini baru 19 ya, kita masih tunggu yang lain. Seperti aturan sebelumnya ya, kalau kita online maka silakan untuk mengaktifkan kameranya ya teman-teman. Ya, teman-teman silakan dinyalakan dulu kameranya ya, baru saya akan mulai perkuliahannya. Oke, baik, sudah banyak yang buka kamera. Teman-teman tugasnya sudah dikumpulkan semuanya kemarin tugas videonya? Ibu Diva ngumpulin linknya, tapi Ibu pas dipencet linknya tuh nggak bisa Bu videonya, kayaknya terlalu besar. Tapi ini lagi dicobain dari semalam Ibu. Oke, kan cuma sebentar ya Diva, buatnya berapa lama? Iya, 4 menit kalau Diva Bu. Oke. Mungkin dikompres dulu kali ya. Ibu dikompres juga kebesaran katanya minimal 500, sedangkan Diva 600 gitu Bu. Tapi ini lagi dicoba-coba lagi Ibu. Biar Kalau bisa. Mbak
Diva bisa di Word, terus nanti kasih aja linknya gitu. Jadi Ibu tinggal ngeklik. Iya, Bu. Ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Kita mulai perkuliahan hari ini. Saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya teman-teman. Saya izin share screen dulu. Mohon maaf ya, tadi keputus, nggak tahu tiba-tiba keluar ya. Saya ulangi lagi ya teman-teman ya. Suara saya kedengeran jelas atau terlalu kecil teman-teman? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, maaf ya. Bentar ya. Ya, kok hilang lagi ya? Oh, udah ada teman-teman? Sudah ada ya? Oke, baik teman-teman. Hari ini kita akan kembali kepada materi melanjutkan dari slide-nya teman-teman kelihatan atau enggak? Kok di saya tiba-tiba hilang ya? Tidak ada, Bu. Hilang lagi, Bu. Kenapa ya? Saya lagi ngomong kok dia ini ya, songong juga ya. Bentar ya. Kita coba lagi ya. Sudah ada belum sekarang? Udah, Bu. Udah ya? Hah? Belum ada? Sudah atau belum? Sudah, Ibu. Sudah ya? Oke, baik ya.
Oke, baik teman-teman. Sekarang kita akan coba belajar ya mendefinisikan dan mempraktekkan bagaimana memetakan aktor dalam kerjasama ya teman-teman ya. Jadi setelah kita membuat rencana bisnis ya, teman-teman juga kemarin sudah berlatih untuk presentasi. Nah, tapi selazimnya kita harus tahu ya siapa yang akan menjadi aktor kerjasama dalam perusahaan sosial kita. Nah, saya akan bicara dulu dari konsep stakeholder ya. Di sini pasti teman-teman sering banget mendengar istilah stakeholder ya. Oke. Oh, harusnya saya tutup dulu ya ininya ya. Nah, coba di sini ada yang bisa raise hand. Teman-teman ketika ngedengar tentang stakeholder, teman-teman apa yang terbayang? Ya, oke, Maya, silakan. Gimana, Mai? Kebayangnya tuh Bu, pihak-pihak yang bekerja sama-sama kita gitu. Jadi kerjasama. Jadi stakeholder itu adalah orang-orang yang bekerja sama-sama kita, gitu. Oke, good ya, Mai. Oke, yang lain silakan. Ada lagi. Apa sih stakeholder itu seperti apa? Pihak yang terlibat, Bu. Pihak yang terlibat apa? Terlibat dalam kerjasama tersebut. Oke, baik ya. Pokoknya orang-orang yang terlibat di dalam kerjasama itu kita sebut sebagai stakeholder gitu ya, teman-teman. Oke ya, baik ya. Oke, kita mulai dulu ya, teman-teman. Sebelum teman-teman nanti mempraktekkan bagaimana teman-teman memetakan aktor kerjasamanya, kita coba dulu masuk ke dalam definitif untuk stakeholder sendiri ya, teman-teman. Ini kalau secara teoritis teman-teman bisa baca di sini. Jadi stakeholder itu bisa perorangan, teman-teman, bisa juga kelompok-kelompok ya. Dan asalnya itu bisa dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Jadi orang-orang yang ada di internal organisasi pun itu termasuk stakeholder ya. Jadi bukan hanya orang-orang yang berada di luar perusahaan sosial kita, tapi misalnya teman-teman, oh saya punya staff, saya punya pegawai, saya punya relawan yang ada di perusahaan sosial, itu juga disebut sebagai stakeholder ya. Jadi sifatnya bisa individu, bisa juga kelompok ya, dan dia bisa berasal dari dalam maupun dari luar ya. Nah, yang seperti apa ya? Tentunya yang dia sangat-sangat terpengaruh oleh apa yang kita lakukan di dalam perusahaan sosial. Jadi ketika kita membuat ini, mereka akan terpengaruh. Ketika kita membuat kebijakan itu, mereka akan terpengaruh. Kita membuat produk ini, mereka pun akan terpengaruh. Nah, orang-orang yang terpengaruh itu adalah kita sebut sebagai stakeholder. Jadi sebenarnya stakeholder itu tidak selalu orang yang mungkin kerjasama secara formal dengan kita, tetapi sebenarnya pihak-pihak yang terpengaruh oleh aktivitas kita itu disebut sebagai stakeholder ya. Jadi walaupun mereka misalnya teman-teman ngebangun pabrik ya. Nah, di situ kan banyak orang yang terpengaruh dengan teman-teman membangun pabrik. Misalnya dari limbah pabriknya itu nanti bisa mencemari masyarakat ya, atau mungkin dari pabriknya itu nanti akan banyak lowongan pekerjaan ya. Padahal masyarakat tidak secara langsung ya, artinya oh kita secara formal bekerja sama. Nah, tetapi masyarakat terimbas dari aktivitas yang kita lakukan. Nah, maka masyarakat juga disebut sebagai stakeholder ya. Jadi tidak harus selalu yang bekerja sama, intinya adalah bisa individu ataupun kelompok yang dia terpengaruh oleh aktivitas dari perusahaan sosial kita, atau tidak hanya perusahaan sosial ya, karena istilah stakeholder ini bukan hanya untuk perusahaan sosial tapi segala aspek ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman ketika kita membuat perusahaan sosial, maka kita harus tahu ya siapa sih stakeholder yang terpengaruh. Siapa stakeholder yang terpengaruh oleh organisasi kita yang ada di dalam maupun di luar. Jadi teman-teman harus memetakan dari awal sebelum berdirinya perusahaan sosial, teman-teman harus tahu dulu siapa yang akan terpengaruh. Baik yang bekerja sama ataupun tadi yang mendapatkan dampak secara tidak langsung. Ya, nah itu ya, ini bisa teman-teman baca. Nah, saya langsung ke sini aja. Nah, lalu gimana sih caranya mengidentifikasi stakeholder ya? Jadi teman-teman nanti coba kontemplasi ya, berdiskusi,
kontemplasi itu teman-teman merenung ya. Kira-kira kalau saya membuat perusahaan ini, siapa sih yang terpengaruh oleh kita ya? Ini yang biasanya ya, tapi mungkin bisa lebih dari ini ataupun bisa kurang dari ini gitu ya teman-teman. Nah, ini yang biasanya itu tentu kita punya staff ya. Nah, terpengaruh nggak? Wah, terpengaruh banget ya, karena staff itu yang mengerjakan gimana sih caranya perusahaan kita itu biar bisa mencapai sebuah tujuan ya. Dia menjalankan kebijakan-kebijakan yang kita buat. Staff sangat berpengaruh. Siapa lagi? Misalnya penerima manfaat ya, misalnya ada kaum disabilitas, ada anak jalanan, ada masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah, itu udah jelas. Bisa siapa lagi stakeholder kita? Supplier ya. Ada siapa lagi? Funder ya, orang yang memberikan pendanaan. Bisa juga customer, orang yang membeli produk kita, itu udah jelas. Bisa juga komunitas ya, karena kita kan akan banyak sekali berhubungan dengan komunitas, atau mungkin kalaupun kita tidak berhubungan, dari apa yang kita lakukan itu tentu berdampak kepada komunitas ya. Jadi teman-teman nanti coba dilihat ya, komunitas mana aja yang berpengaruh, yang terpengaruh, atau yang kita akan bekerja sama. Lalu ada juga otoritas lokal ya teman-teman. Misalnya kan teman-teman mau membangun di daerah mana, di sana kan pasti ada pimpinannya ya teman-teman ya, ada kepala desanya, ada RT-nya, ada RW-nya atau camatnya. Nah, itu adalah otoritas-otoritas lokal yang tentunya sangat bisa mempengaruhi kita, dan sebaliknya kita pun bisa mempengaruhi mereka. Atau ada tokoh-tokoh masyarakat. Nah, itu kan kita perlu tahu siapa gitu ya, tokoh masyarakatnya siapa, lalu siapa yang punya kewenangan ini, atau mungkin ada organisasi-organisasi lain yang ada di sekitaran kita yang kita perlu untuk petakan siapa saja. Terus kalau di perusahaan sosial ada siapa lagi? Ada relawan, jelas ya. Nah, ini mungkin bagian kecil ya, stakeholder. Jadi teman-teman harus tahu ketika saya membuat misalnya rumah disabilitas, maka saya harus tahu siapa saja yang stakeholder yang berkaitan dengan perusahaan saya ya. Nah, tapi teman-teman nanti memetakannya bukan hanya seperti ini ya. Oke, misalnya setelah teman-teman memetakan, komunitas gitu ya, seperti tadi. Teman-teman harus tahu komunitas mana aja. Nah, sebenarnya kemarin ketika teman-teman sudah membuat bisnis model Canvas, teman-teman sudah membuat mitra ya teman-teman ya. Mitra teman-teman tuh siapa aja teman-teman sudah buat gitu. Nah, tapi di dalam pemetaan ini kita ingin lebih dalam lagi ya. Jadi nggak cuma mitranya kan petani lokal misalnya, atau misalnya komunitas anak jalanan ya. Nah, tapi kita ingin lebih detail lagi ya. Nanti saya akan jelaskan gimana bentuk dari penugasannya ya. Nah, terus macam-macam juga teman-teman bentuk dari stakeholder ya. Jadi kalau di perusahaan sosial itu ada stakeholder utama ya, yang prioritas ya, kan kita juga harus memetakan mana yang prioritas, mana juga yang artinya mungkin bukan berarti tidak penting, tetapi ada di bawah skala prioritas tersebut, karena nggak bisa semua stakeholder terus sama kita tuh harus dipenuhi semuanya ya. Nah, tapi kita harus petakan mana yang paling utama, yang terdampak atau terpengaruh oleh perusahaan sosial kita ya. Bisa siapa tadi yang paling terdampak? Jelas ya, karyawan itu ya paling terdampak ya. Terus siapa lagi? Klien kita. Shareholder, apa sih shareholder itu? Ini ya, orang yang memiliki saham. Mungkin yang memiliki perusahaan sosialnya nggak cuma teman-teman ya, misalnya Dian kerja sama Maya gitu ya kan. Jadi masing-masing itu ada ada pembagian keuntungannya, ada pembagian modalnya yang berbeda-beda ya. Lalu ada supplier ya, orang yang memberikan, misalnya mensuplai kebutuhan dari perusahaan sosial kita. Ada volunteers ya, ada the future. The future itu artinya orang-orang yang yang di kemudian hari itu tuh sangat bisa mempengaruhi kita ya. Mungkin dia juga bisa memberikan profit atau bantuan-bantuan lainnya kepada kita. Lalu ada partner lainnya, ada funders tadi ya, ada end user. Siapa sih end user dari
perusahaan teman-teman, siapa yang menikmati paling akhir manfaat dari perusahaan sosial teman-teman ya. Ada lagi siapa? Ada pressure group ya, ada pressure tuh tekanan ya, jadi grup-grup yang menekan ya. Jadi teman-teman kan ketika kita berjalan memiliki perusahaan itu ada tekanannya pasti teman-teman, ada aja orang yang ingin mematikan kita atau orang-orang yang menekan kita ya, atau mengkritisi kita ya. Jadi tidak harus selalu buruk ya pressure group itu, tapi bahkan bisa memotivasi kita tadi dengan kritik yang mereka berikan itu, maka otomatis kan akan memotivasi kita juga untuk kita tuh harus lebih baik ya. Jadi pressure group ya, ada pressure group kelompok-kelompok yang biasanya mengkritisi kita gitu ya. Ada local community, komunitas lokal. Nah, ini adalah stakeholder utama yang lazim ada di dalam perusahaan yang akan kita bangun. Jadi teman-teman nanti harus tahu siapa di sini kliennya, siapa shareholdernya, siapa suppliernya, siapa volunteernya, siapa the future-nya, siapa partnernya. Nanti teman-teman harus breakdown dari stakeholder utama ini gitu. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Saya sambil minum dulu ya. Kalau teman-teman mau sambil sarapan boleh ya. Enak di kampus atau online sih setelah merasakan ke kampus berapa minggu? Enak di mana? Enak dua-duanya atau gimana? Kalau teman-teman pengen online semua, ingin blended atau ingin offline? Blended. Blended. Terus lebih banyak offline-nya atau online-nya? 50-50, Bu. 50-50. Ya, oke ya. Berarti sama ya. Saya juga pengennya kayak gitu ya. Jadi kalau jadi ada waktunya kita online, ada waktunya kita ketemu ya. Karena kalau online semua juga ya nggak enak ya, gitu ya. Oke. Baik ya, kita lanjut lagi. Nah, jadi teman-teman, di dalam praktek minggu ini adalah teman-teman nanti melakukan analisis stakeholder ya, analisis mitra yang terdampak baik secara langsung atau tidak langsung dari perusahaan sosial kita ya. Jadi analisis stakeholder itu teman-teman di sini bertugas untuk memetakan posisi stakeholder terhadap program yang akan dirancang oleh perusahaan sosial teman-teman. Jadi teman-teman kan sudah punya beberapa program ya, terus teman-teman nanti petakan ya posisi stakeholdernya seperti apa. Tuh. Lalu ya, jadi kenapa sih kita perlu melakukan analisis stakeholder ya, teman-teman bisa baca di sini ya. Sebenarnya analisis stakeholder itu penting karena pertama kita itu kan pengen perusahaan kita sustain, berkelanjutan ya. Terus teman-teman juga ketika menjalankan harus bekerja bersama dengan orang lain ya. Nah, terus orang lain pun punya kepentingan dan pengaruh yang beda-beda ya. Jadi nggak semua orang tuh punya kepentingan sama teman-teman, tapi gimana caranya kita bisa bekerja sama dan kita bisa mencapai tujuan kita dan juga tujuan dari stakeholder yang lain. Nah itu ya, jadi teman-teman jangan beranggapan ketika kita bekerja sama itu semua kepentingannya sama kayak kita, tidak teman-teman. Mungkin kita sama-sama membantu perusahaan sosial, yang satu mah dia punya tujuan apa, kita punya tujuan apa, nah itu bisa jadi berbeda-beda, tetapi selama satu ritme dan satu jalan, dua-duanya bisa diuntungkan, itu tidak masalah ya. Nah itu teman-teman. Jadi nanti di sini saya akan memetakan seperti ini teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti buat tabel ya, mana sih nggak buat tabel dulu, cara berpikirnya seperti tadi, teman-teman petakan dulu aja ya stakeholder yang berhubungan sama teman-teman. Tadi ada klien, kalau komunitas siapa aja, kalau pemerintah siapa aja, kalau misalnya yang memberi modal siapa aja, petakan sama teman-teman. Nah nanti
kita masukkan kepada 4 kelompok stakeholder. Jadi teman-teman harus mengetahui bahwa stakeholder itu ada 4 jenis teman-teman. Mitra itu ada 4 jenis dan kepentingannya itu ada yang sama, ada yang berbeda ya. Pengaruhnya pun ada yang kuat terhadap organisasi kita, ada yang juga tidak. Jadi teman-teman nanti memetakan mana stakeholder yang prioritas, tentunya dia yang bisa memberikan benefit ya terhadap kita ataupun profit pada kita agar perusahaan kita bisa berlangsung gitu ya. Kalau dia dampaknya kecil terhadap perusahaan kita, itu jangan dimasukkan skala prioritas. Teman-teman harus bukan mengabaikan, tetapi tidak menjadikan tidak terlalu memikirkan hal itu gitu ya. Sama ketika kita punya masalah, teman-teman ya, ada masalah yang prioritas yang harus kita selesaikan, ada juga masalah-masalah yang kita perlu abaikan gitu ya, supaya pikiran kita juga bisa sehat gitu ya. Jadi jangan semua permasalahan kita anggap prioritas. Ada yang ngomongin kita terus, itu juga adalah masalah yang harus kita selesaikan. Tidak seperti itu, tidak semua masalah itu harus kita selesaikan, tapi ada beberapa masalah yang harus kita abaikan. Nah, begitupun mitra ya, stakeholder pun seperti itu ya. Ada yang harus kita respon, ada juga yang tidak perlu kita respon ya. Nah, nih. Jadi ini kalau semakin ke kanan ya, itu dia interestnya, kepentingannya itu semakin tinggi. Jadi dia punya kepentingan yang tinggi terhadap perusahaan sosial kita. Semakin apa ya namanya? Ya, semakin ke atas panahnya dia memiliki pengaruh yang tinggi. Semakin ke bawah dia memiliki pengaruh yang rendah terhadap perusahaan sosial kita. Ya, nah kita coba lihat dulu dari yang paling kiri yang warna kuning, teman-teman ya. Jadi 4 kelompok stakeholder ini ada yang high influence ya, dia memiliki apa namanya, pengaruh yang luar biasa. Jadi kebijakan yang dia buat tuh bisa berpengaruh banget sama perusahaan sosial kita. Ya, nah tapi dia itu low interest, dia itu sedikit kepentingannya sama kita, dia tidak terlalu penting dengan perusahaan sosial kita, tapi dia punya pengaruh yang tinggi terhadap perusahaan sosial kita. Nah, dari aktor yang teman-teman tadi sudah petakan, yang teman-teman sudah buat, nah teman-teman pilih siapa yang dia masuk ke klasifikasi high influence, low interest, atau disebutnya laten. Jadi dia mungkin dengan kebijakan dia, perusahaan kita itu bisa jadi up ya, dan dengan kebijakan dia bahkan bisa mati perusahaan kita. Tapi dia tidak punya kepentingan dengan perusahaan kita. Ya, jadi seenaknya dia gitu ya. Nah itu siapa nih? Dari semua mitra yang memiliki yang masuk ke dalam laten ini yang mana? Ya. Tuh satu. Terus kita masuk ke yang orange teman-teman. Nah ini ada high influence. Dia sangat tinggi sekali pengaruhnya. Dan high interest juga. Dia sangat berkepentingan dengan perusahaan kita. Ya. Jadi dia punya pengaruh yang kuat tadi dari sisi kebijakannya, apa yang dia lakukan itu sangat bisa mempengaruhi perusahaan sosial kita. Dan dia juga ternyata punya minat yang sangat tinggi terhadap perusahaan kita. Nah, siapa di antara aktor teman-teman yang seperti ini? Nah, ini disebutnya sebagai promoters, ya. Nah, kalau di dalam tingkatan leveling yang perlu teman-teman menjadi skala prioritas, ini biasanya ada di tingkatan promoters. Karena apa? Dia bisa mempengaruhi dan dia juga punya kepentingan yang tinggi sama kita. Jadi, teman-teman harus sangat memprioritaskan stakeholder yang berada di warna orange atau mungkin warna merah ya. Ini. Tuh. Terus ke warna biru itu ada low influence, dia sangat sedikit sekali pengaruhnya. Jadi mau dia ngerjain apa, mau dia buat kebijakan apa, dia nggak terlalu berpengaruh sama perusahaan kita. Tapi high interest, tapi dia punya minat yang tinggi terhadap perusahaan kita. Dia suka dengan perusahaan kita.
tertarik dengan perusahaan kita. Nah, ini masuknya ke dalam kelompok defenders. Tuh. Lalu sebelahnya ada yang warna hijau. Nah, kalau yang ini dia pengaruhnya sedikit sama kita dan dia tidak interest sama kita. Jadi teman-teman kalau ada orang yang pengaruhnya sedikit, terus dia juga nggak minat sama kita perlu pikirkan dia nggak terlalu ya teman-teman ya. Karena dia juga nggak berpengaruh, dia mau ngapain juga nggak ada hubungannya sama perusahaan saya, dia juga nggak minat sama perusahaan saya. Jadi ngapain kita harus memikirkan pelayanan untuk mereka ya. Jadi ini disebutnya apathetics ya. Jadi kalau di antara ini teman-teman ya, kira-kira kalau menurut teman-teman skala prioritasnya itu kita akan memilih yang mana? Yang paling pertama urutannya sampai yang nomor 4. Mana dulu? Latent, promoters, apathetic, defenders. Ada yang bisa kasih pendapat. Jadi ketika kita menentukan skala prioritas, maka kita akan memilih yang pertama mana sampai yang terakhir yang mana. Yang pertama promoters, Bu. Terus? Lalu yang kedua latents, yang ketiga defenders, lalu yang terakhir apathetis. Kenapa? Kenapa memilih seperti itu prioritasnya? Karena yang promoters itu yang paling berpengaruh terhadap bisnis sosial kita, lalu yang paling interest kepada bisnis kita. Lalu yang kedua yang tinggi berpengaruh kepada yang latents, yang tinggi berpengaruh kepada kitanya, lalu walaupun sedikit tidak tidak tertarik dengan bisnis kita. Yang ketiga defenders, walaupun lemah di terakhir apathetik, rendah interest dan influence. Oke, baik Fir, terima kasih ya pendapatnya. Oke, jadi Firda memutuskan untuk memilih yang pertama itu adalah promoters, terus ada yang keduanya latents, terus ada defenders, dan ada yang terakhirnya adalah apathetics. Ya, itu ya yang menjadi skala prioritasnya ya. Nah, jadi kita tidak perlu memikirkan semua kepentingan semua orang itu harus kita penuhi, tapi kita harus bisa memutuskan mana yang prioritas terlebih dahulu ya. Oke, terima kasih Fir. Oke, saya lanjut lagi. Nah. Oke. Nah, ini adalah keterangan-keterangannya ya. Saya rasa mana yang terlebih dahulu itu depend on teman-teman semua gitu ya. Semua tergantung dari kita ya. Tentu, tapi yang paling pertama itu adalah promoters dan yang paling terakhir itu adalah apathetic. Nah, sekarang untuk defenders dan latents itu kita harus melihat dalam konteks mana dan kondisi yang mana ya. Jadi dia menjadi skala prioritas kedua atau yang ketiga. Jadi bisa saja defenders yang kedua, latents yang ketiga, atau kebalikannya ya. Nah, itu tergantung dari seperti apa. Kalau yang pertama sudah jelas dia punya kepentingan besar terhadap program dan juga kekuatan untuk membantu membuat perusahaan kita berhasil, atau sebaliknya menggagalkan perusahaan kita. Maka danger ya. Maka ini harus kita rangkul gitu ya supaya positif jadinya sama perusahaan kita. Nah, kalau defender itu memiliki kepentingan pribadi ya, dan dia bisa menyatakan saya dukung kamu gitu ya. Tapi dia tidak bisa mempengaruhi program teman-teman, tidak bisa mempengaruhi perusahaan sosial teman-teman. Nah, kekuatannya kecil banget ya untuk membuat perusahaan teman-teman tuh berhasil, tapi dia tuh semangat banget untuk oke, kita dukung gitu ya. Nah, ini mungkin siapa yang ada di defender ini ya. Nah, kalau latents dia tidak memiliki kepentingan khusus ya.
tetapi memiliki kekuatan untuk mempengaruhi program kita jika mereka menjadi tertarik gitu. Ya, jadi dia nggak interest sama kita, tapi dia punya kekuatan untuk bisa mempengaruhi kita. Nah, berarti PR-nya gimana caranya stakeholder di Latence ini bisa tertarik sama perusahaan kita supaya tadi karena dia punya pengaruh yang kuat ya, jadi maka tidak salah ketika Latence ini dijadikan prioritas yang kedua. Tadinya dia nggak tertarik, tapi dengan kita misalnya mensosialisasikan, mempresentasikan dengan semenarik mungkin gitu ya, yang awalnya dia tidak tertarik nanti akhirnya dia akan menjadi tertarik. Nah, kalau sudah menjadi tertarik kan dia akan berubah menjadi promoters ya, dan dia bisa mempengaruhi perusahaan kita dan bisa mensukseskan perusahaan kita. Nah, jadi di sini gimana caranya dia membuat mereka tertarik. Tapi kalau tadi untuk defenders sulit ya membuat mereka jadi punya pengaruh, karena pengaruh itu kan biasanya karena ada power, ada kewenangan gitu ya. Maka cocok ya kalau misalnya seandainya Latence dalam konteks ini kita taruh di posisi kedua, karena PR-nya adalah tinggal membuat mereka tertarik ya. Caranya gimana? Buat produk yang bagus, layanan yang bagus, atau buat program yang bisa sesuai dengan kepentingan mereka supaya mereka mau join sama kita. Nah, maka tadi teknik-teknik presentasi, teknik-teknik itu harus oke, kita pakai untuk yang tadi Latence. Kalau yang promoters, dia udah tertarik dan dia juga sudah punya power, jadi kita tinggal sentuh sedikit itu sudah jalan gitu ya teman-teman. Nah, kalau yang apatetik ini ya dia tidak punya kepentingan dan dia juga tidak mengetahui adanya program dan nggak mau tahu juga ya, tapi artinya bukan berarti sesuatu yang kita abaikan, tetapi ini menjadi skala prioritas yang terakhir untuk kita pikirkan. Setelah semuanya oke, kita bisa memikirkan stakeholder yang ini ya. Siapa tahu ada yang menjadi tertarik, minimal jadi tertarik gitu ya, walaupun dia nggak punya pengaruh. Nah gitu ya teman-teman. Jadi bukan tidak penting, tapi kita membuat skala prioritas terlebih dahulu. Yang lain yang tidak tertarik jadi tertarik, terus ya kita akan buat seperti itu sampai yang paling terakhir ini yang apathetic ya, gitu ya. Jadi nanti teman-teman di dalam tugasnya silahkan teman-teman petakan dulu aja sebebas teman-teman siapa stakeholder yang berpengaruh banget sama perusahaan kita, petakan sebanyak-banyak ya. Lalu setelah itu baru teman-teman dipisahkan. Nanti teman-teman bisa buat tabel mana yang promoters, mana yang defender, mana yang Latence, mana yang apathetics ya. Jadi tugasnya teman-teman hanya mengumpulkan itu saja ya, mitra yang sudah teman-teman kelompokkan gitu teman-teman ya. Dan nanti kita coba diskusikan di hari Rabu ya, siapa mitra-mitra teman-teman. Tuh. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan atau tidak? Belum ada pertanyaan? Ibu, jadi untuk hari Rabu tuh udah sama tabelnya? Iya, udah sama tabelnya. Ya, jadi hari sekarang teman-teman sudah bisa petakan dulu aja, bukan pokoknya tulis aja semua stakeholdernya, nanti baru dibagi gitu sama teman-teman. Jadi nanti ketika hari Rabu itu kita diskusikan, mungkin saya ingin mendengar reasonnya. Kenapa teman-teman menjadikan si ini ada di defender, kenapa menjadikan organisasi ini ada di promoters, misalnya seperti itu ya. Jadi saya ingin dengar reasonnya. Itu yang ada di hari Rabu, gitu teman-teman. Oke, silakan ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, belum ada ya, saya lanjut dulu ya teman-teman. Jadi ini hanya kesimpulannya teman-teman. Jadi stakeholder utama pada umumnya adalah promoters ya, yang punya pengaruh dan punya kepentingan tinggi. Dan kuadran ini dapat memutuskan teman-teman untuk mengelola stakeholder tadi. Apa yang saya harus lakukan untuk para promoters, apa yang harus saya lakukan untuk para defender, itu akan kita akan tahu. Dan bagaimana
kita memperlakukan para misalnya yang apatetik ya. Jadi kita akan tahu strategi apa yang akan kita lakukan ya. Sekarang saya hanya meminta teman-teman memetakan dan mengelompokkan sama reasonnya gimana gitu ya. Nanti setelahnya teman-teman harus berpikir strategi apa untuk bisa menghadapi ini gitu ya. Itu bisa saya tanyakan di UAS atau mungkin jadi clue ya teman-teman ya. Mungkin bisa jadi saya tanyakan di UAS strategi-strategi yang teman-teman bisa lakukan untuk tadi menghadapi para keempat kuadran tersebut. Jadi saya mau catat dulu untuk UAS ya. Bisa saya lupa. Bentar ya. Oke ya. Nah, agar upaya berhasil ya, tipnya teman-teman perlu mengembangkan promoters agar memahami penuh dan menerima proses program sepenuh hati, karena mereka bisa mengajak stakeholder lain untuk bergabung serta mendorong mereka berpartisipasi dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi program. Jadi kalau teman-teman sudah punya promoters itu keren banget ya, karena mereka itu bisa mengajak orang lain yang tadinya orang lain nggak suka, mungkin tadi yang ada di vendor dia misalnya dia tidak tertarik, terus dia menjadi tertarik misalnya gitu ya. Nah, jadi bisa dibantu oleh para promoters ini ya. Promotor namanya juga promotor ya. Nah, ini ya. Jadi teman-teman, ini ketika kita bicara prioritas stakeholders ya, perusahaan sosial kita ada di sini ya. Nah, di sini sebenarnya di dalam stakeholder itu ada beda-beda ya teman-teman ya, tetapi yang lazim ya menjadi utama juga itu adalah pelanggan. Yang perlu kita perhatikan utama itu adalah karena ini perusahaan sosial, maka pelanggan, lalu ada juga pemberi manfaat ya, dan ada key influencers ya. Jadi siapa aktor-aktor kunci yang bisa mempengaruhi tadi, yang mengajak orang untuk dia bisa join ya, mungkin bisa para promotor tersebut dan stakeholder lainnya ya. Jadi teman-teman, apapun itu, bahwa pelanggan itu harus punya kedudukan penting di dalam atau menjadi stakeholder utama itu ya. Karena kenapa? Pelanggan itu yang membeli produk kita, yang terkena layanan kita gitu ya. Jadi mereka adalah orang yang benar-benar menentukan hidup dan mati kita. Karena kalau nggak ada pelanggannya, nggak ada yang pakai N ya. Jadi perusahaan sosial kita bisa gulung tikar gitu. Nah, jadi maka pelanggan itu menjadi fokus utama, juga menjadi prioritas ya, dan pemberi manfaat. Jadi pemberi manfaat adalah orang-orang yang memberikan manfaat langsung kepada kita ya. Nah, tadi ya, siapakah para promoters itu adalah orang-orang yang memberikan manfaat ya. Terus key influencer ya, mereka yang mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan kalian ya. Jadi ini orang-orang yang bisa mempengaruhi orang lain agar tertarik terhadap perusahaan sosial teman-teman. Nah, ini adalah aktor-aktor utama ya. Aktor-aktor utama yang harus teman-teman perhatikan ya, setelah teman-teman tadi memposisikan keempat aktor tersebut. Oke, jadi tugas teman-teman sederhana aja, mengidentifikasikan aktor atau stakeholder yang terkait dengan proyek perusahaan sosial teman-teman. Itu aja di dalam Excel atau bisa di dalam Word ya, teman-teman buat tabel dan nanti jelaskan reasonnya kenapa ya. Mungkin penjelasan reasonnya bisa teman-teman sampaikan ketika diskusi ya. Jadi saya tugasnya sederhana aja, hanya membuat peta aja gitu ya, untuk penjelasannya nanti teman-teman jelaskan saat diskusi.
Nanti itu akan saya tanyakan kenapa memilih ini, kenapa dinas ini jadi defender, kenapa masyarakat misalnya jadi apatetik. Nah itu nanti saya akan tanyakan sama teman-teman. Ya oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan sampai ini? Belum ada? Enak banget ini nih kalau online ya, terus belum ada pertanyaan, jadi kita bisa end meeting dengan cepat. Ya oke, ada yang mau nanya nggak? Ini hadir semua ya? Ramka kemana? Ramka ada nggak? Nggak ada ya Ramka ya? Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, teman-teman selamat mengerjakan tugas ya. Praktek bukan tugas ya. Kalau tugas mah yang video itu ya teman-teman, video yang kelompok ya nanti teman-teman, dan teman-teman minggu depan udah presentasi ya. Oke, baik, terima kasih banyak untuk hari ini. Silakan dilanjutkan diskusi secara mandiri oleh teman-teman dalam mengerjakan praktek hari ini. Terima kasih banyak, saya tutup perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu.